Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh penulis sebelum menulis. Ini juga jarang sekali dilakukan oleh para penulis pemula, terutama tidak ada persiapan, tiba-tiba pengen nulis langsung menulis, tidak ada konsep, pengen menulis langsung saja menulis. Ini bisa berakibat fatal karena dengan tanpa adanya perencanaan yang baik, maka menulis buku terutama itu bisa akan mandek dan tidak berlanjut sampai selesai. Walaupun nanti misalnya selesai, untuk sebuah proses yang panjang untuk bisa masuk ke penerbit mayor atau penerbit besar. Kali ini saya akan mengupas banyak hal tentang persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh penulis, terutama penulis pemula, agar menjadikan tulisannya tulisan yang berkualitas, tulisan yang baik, tulisan yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga bukunya bisa bestseller. Tapi sebelumnya, lihat dulu yang satu ini. Menulis buku itu tidak hanya sekedar menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan, tetapi bagaimana menyusupkan energi positif ke dalam bentuk tulisan itu sehingga tulisannya memberikan sebuah nilai yang berbeda dengan buku-buku yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan keunikan yang kita miliki, yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan, itu bisa menarik perhatian masyarakat, bisa menarik pembaca, bisa menghipnotis penerbit untuk bisa menerbitkan buku kita. Kalau buku kita menarik, kalau buku kita unik, tentu berbeda dengan buku-buku yang lain. Walaupun secara konsep misalnya sama, maka itu akan menjadikan buku kita menjadi buku yang best seller. Oke guys, untuk bisa menulis buku yang baik dan berkualitas, tentu ada persiapan yang harus dipenuhi. Yang pertama, referensi. Referensi ini menjadi penting dan sering kali saya sampaikan. Di video ini sudah saya jelaskan tentang pentingnya referensi sebagai bahan utama yang harus dipenuhi oleh seorang penulis, terutama penulis buku. Maka referensi ini menjadi wajib hukumnya untuk disiapkan lebih awal. Kenapa? Karena menulis tanpa ada referensi, menulis tanpa mempersiapkan bahan-bahan referensi yang merupakan bahan khusus, bahan utama di dalam penulisan, maka ia akan mengalami kemandekan di dalam penulisan. Referensi itu berupa buku, boleh baik yang e-book ataupun buku cetak atau jurnal atau artikel ilmiah yang di-download. Sekarang sudah mulai banyak open access yang bisa diakses untuk mendownload artikel-artikel ilmiah sebagai bahan referensi. Misalnya koran juga boleh. Jadi siapkan dulu sematang-matangnya referensinya. Siapkan dulu bahan bakunya untuk mengolah menjadi sebuah buku yang baku, buku yang bisa dibaca oleh banyak orang. Referensi yang minim bisa berakibat kepada tidak lancarnya proses penulisan. Banyak terjadi misalnya ketika menulis buku masih bingung mencari referensinya ke perpustakaan, masih bingung membeli bukunya ke toko buku, masih bingung mendownload di jurnal. Ini hindari. Jadi pastikan dulu semua bahan perang untuk kita jadikan sebagai bahan utama itu disiapkan sebaik-baiknya berupa referensi. Referensi yang baik ketika kita sudah mulai menulis, maka membutuhkan kutipan apa saja tinggal ambil dari referensinya. Tidak kemudian dibalik, ketika menulis untuk referensi masih bingung mondar-mandir mencari referensi, sehingga ini menghambat proses penulisannya dan membuyarkan konsentrasi di dalam menulis. Karena menulis itu membutuhkan sebuah fokus, membutuhkan sebuah konsentrasi yang penuh, sehingga bukunya ditulis dengan baik, kemudian
fokus kepada apa yang menjadi bahan pembahasan. Yang kedua, menguasai bahan, menguasai materi. Seorang penulis tentu menjadi pembaca yang hebat. Jadi penulis itu harus diikuti oleh pembacaan yang kuat. Agar apa? Agar kita memahami tentang apa yang akan kita tulis. Jadi bahan bacaan itu bagaikan energi ke dalam diri kita untuk kemudian kita olah di dalam diri kita dan kita eksplorasi menjadi sebuah bentuk tulisan. Jadi penulis yang menulis tanpa membaca itu hasilnya akan kering, tidak ada airnya, tidak segar kelihatannya, dan nanti ketika dibaca misalnya tidak banyak menarik pembaca. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi penulis, untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan buku yang berkualitas, yang baik, maka perbanyak membaca. Ketika kita banyak membaca, maka banyak bahan yang akan kita tulis. Karena menulis itu juga membutuhkan aspek psikologis yang itu dibangun oleh bahan bacaan yang ada dalam diri kita. Menguasai materi. Kalau kita tidak menguasai materi, maka tulisannya akan bulat dan nanti kemana-mana muter paragraf satu ke paragraf berikutnya, ya muter saja. Bahkan satu bab itu isinya ya itu saja. Tidak ada pengembangan ide, tidak ada pengembangan gagasan. Sehingga yang dibahas adalah itu saja. Oleh karena itu, pahami konteksnya, pahami kontennya. Dan kalau sudah paham tentang konteks dan konten dari apa yang ingin ditulis, maka akan mempermudah proses penulisan, memperlancar proses penulisannya, sehingga tulisannya bisa cepat selesai dan bisa diterima oleh banyak orang, terutama bagi pembaca. Yang ketiga, siapkan outline-nya. Outline ini juga menjadi acuan bagi penulis, terutama penulis pemula ya. Jadi buat daftar isi sementara. Kira-kira bab 1 judulnya apa? Kemudian bab 1 apa? Bab 2 apa? Bab 7 apa? Dengan outline ini memandu kita untuk bisa menyelesaikan tulisan buku itu dengan target-target yang sudah saudara canangkan. Bab 1 misalnya kira-kira bahasanya apa saja. Bab 2 kira-kira bahasanya apa saja. Bab 1 misalnya sub bahasanya apa. Itu sudah harus ditulis dan dirancang oleh seorang penulis sebelum melakukan proses penulisan. Jadi outline ini menjadi map kita di dalam berjalan menuju kepada suatu tempat yang ingin diharapkan. Outline ini menjadi panduan kita di dalam menulis. Jangan menulis asal-asalan. Bab 1 tinggal aja ditulis, nanti ada perubahan diganti lagi. Bab 2 tinggal saja ditulis. Harus dikonsep secara matang. Menulis itu bagaikan kita mau memasak. Kita nggak tahu, yang penting masak tanpa ada konsep, tanpa ada resep misalnya, jadi sih masakannya, tetapi enak atau tidak, asin atau tidak, sama saja begitu. Tulisannya mungkin bisa jadi, tulisannya bisa selesai, tetapi bisa dinikmati oleh banyak orang atau tidak, itu kan pertanyaan yang harus diselesaikan oleh penulis, terutama penulis. Outline penting untuk dijadikan sebagai pedoman, untuk dijadikan sebagai peta untuk menyelesaikan tulisan yang kita tulis, sehingga tulisan kita tidak sia-sia. Sekali jadi, tulisan harus bagus, harus berkualitas, harus bestseller, harus diterima oleh banyak pembaca, sehingga itu menjadi sebuah kunci keberhasilan kita sebagai seorang penulis. Yang keempat, pastikan segmentasinya. Jangan hanya sekedar pengen nulis buku, ya sudah nulis saja, tidak melihat segmennya siapa, pasarnya siapa. Pastikan segmentasinya dulu. Segmentasi saya dalam menulis buku ini adalah mahasiswa. Maka ketika kita sudah memastikan bahwa segmentasi saya adalah mahasiswa, maka tulisan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Mulai dari tata bahasanya, mulai dari ketebalannya, mulai dari komunikasi yang dibangun di dalam tulisan, mulai dari kata kalimat ilmiah mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kita harus tahu karakter segmen pasar dari tulisan kita.
Jangan asal nulis. Kalau tidak tepat sasaran, buku kita hanya menjadi tumpukan di toko buku. Buku kita tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena kita asal tulis, tidak melihat segmentasinya siapa. Oleh karena itu, ketika kita sudah tahu tentang segmentasi penulisan kita, tentang sasaran buku kita, maka pastikan kita menulisnya harus berperspektif membaca, harus melihat kondisi dan situasi dari segmentan yang menjadi sasaran kita, sehingga tidak boleh misalnya mengabaikan nilai-nilai segmentasi pasar dari apa yang menjadi tulisan kita, karena buku kita itu akan dibaca oleh orang lain, bukan dibaca oleh kita. Maka proses penulisannya harus kita berperspektif pada perspektif objek dari tulisan kita. Yang kelima, istiqomah di dalam menulis. Di video ini juga sudah saya berkali-kali menyampaikan bahwa seorang penulis itu harus setiap hari membiasakan diri menulis. Dalam berbagai forum juga sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak mungkin menjadi seorang penulis ketika penulis itu tidak membiasakan dirinya untuk menulis, terutama menulis setiap hari. Menulis secara istiqomah itu menjadi penting bagi seorang penulis. Kenapa? Untuk melatih, untuk mengevaluasi, untuk mengintrospeksi kekurangan-kekurangan dari kata per kata, dari kalimat per kalimat yang kita tulis, itu menjadi sebuah evaluasi dan terus menjadi latihan bagi kita. Maka menulis setiap hari atau menulis secara istiqomah itu menjadi sesuatu hal yang wajib bagi seorang penulis, agar penulisan kita menjadi lebih baik, agar target penulisan buku yang kita canangkan bisa selesai tepat waktu, bisa bagus, bisa baik, bisa berkualitas. Oleh karena itu, setiap hari menulis. Silakan tentukan waktunya kapan. Di video ini juga sudah saya sampaikan tentang bagaimana memanajemen waktu, tentang bagaimana mengatur waktu, sehingga dalam penulisan kita enjoy, santai, tidak terbebani dengan apapun. Kita menulis secara bebas, kita menulis secara nyaman, kita menulis secara merdeka. Dengan begitu maka buku kita juga akan terlihat enak dibaca, terlihat diterima oleh banyak masyarakat, terlihat menyesuaikan dengan kondisi yang hari ini. Yang keenam itu menentukan jenis buku. Jenis buku itu banyak. Dari peraturan pemerintah juga sudah banyak mengeluarkan tentang jenis buku. Ada buku referensi, ada buku ajar, ada buku teks, walaupun buku teks katanya sama dengan buku ajar, dan seterusnya. Ada buku monograf. Jadi pastikan kalian mau menulis buku apa saja. Kalau misalnya sudah menentukan saya mau menulis buku ajar, maka pastikan seluruh strukturnya, seluruh sistematikanya itu harus sesuai dengan buku ajar. Tidak boleh kemudian saya pengen nulis buku ajar tapi strukturnya seperti buku referensi. Itu namanya tidak jelas jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki ya pakai baju laki-laki, kalau perempuan ya pakai baju perempuan, sehingga jelas jenis kelaminnya. Bukunya mau buku apa, mau buku ajar, maka seluruh sistematika penulisannya harus buku ajar. Ada panduannya. Bagaimana buku ajar itu? Bab 1 harus apa, bab 2 harus apa. Nanti di video yang lain saya akan bahas. Tetapi dalam konteks ini, untuk menulis buku, kalian harus tahu dulu kalau buku ajar itu seperti apa, buku referensi itu seperti apa, sehingga bisa membedakan. Maka sekali lagi saya sampaikan, menulis buku itu tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar menuangkan ide, tetapi harus ada persiapan yang harus dilakukan untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan yang baik. Yang ketujuh, pilihan penerbit juga harus bisa dipastikan. Silakan bisa komunikasikan di awal dengan penerbit atau sudah punya pandangan tentang penerbit A, B, C, D, E. Kalau belum pernah pengalaman di dalam penerbitan buku, maka boleh misalnya sharing di media, sharing di WA, sharing di Facebook misalnya. Banyak penerbit sekarang sudah banyak memanfaatkan teknologi.
penerbit banyak sekarang memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dengan masyarakat, untuk komunikasi dengan penulisnya. Manfaatkan itu. Silakan seleksi sebaik-baiknya penerbitnya. Mau penerbit A misalnya mayor, harus buat grid mayor misalnya, kemudian minor. Mayor ini ada berapa, yang indie misalnya minor ada berapa. Sehingga nanti setelah buku kita selesai, kita tidak bingung mau menawarkan draft buku itu ke penerbit mana. Sudah ada komunikasi di awal, sudah ada target-target yang harus disiapkan oleh seorang penulis. Sehingga ketika sebelum buku selesai sudah bisa dikomunikasikan dengan penerbit. Pak, saya punya draft buku ajar tentang teori manajemen. Kira-kira penerbit Bapak siap untuk mempublikasikan atau tidak? Komunikasikan by WA, by email, atau by media sosial. Itu bisa. Kenapa? Ini untuk mempermudah proses penerbitan. Kalau sudah ada komunikasi di awal dengan penerbit, maka gampang untuk mencari penerbit. Kalau misalnya, saya kasih bocoran saja, biasanya penerbit-penerbit besar, seperti misalnya penerbit-penerbit yang fokus di penerbitan buku perguruan tinggi, mereka mencari buku-buku yang berkaitan dengan buku mata kuliah, sehingga segmentasinya jelas, mahasiswa dan dosen, sehingga bukunya juga jelas, pasalnya juga jelas. Itu biasanya penerbit suka. Oleh karena itu, kalau misalnya saudara atau kalian menulis buku ajar, maka pastikan penerbitnya siapa dulu, di grade atau dicatat di list. Oh ini misalnya bagus, oh ini misalnya bagus. Kalau misalnya nanti ke penerbit mayor tidak lolos, coba nanti diterbitkan indie. Yang pasti apapun bentuk penulisan yang saudara sudah lakukan, itu nanti akan bisa bermanfaat bagi banyak. Terima kasih. Sebelum ditutup, silakan dipencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa tombol loncengnya untuk terus bisa mengikuti saya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di dalam komentar. Akan saya tanggapi. Pasti saya tanggapi dan saya balas. Kalau misalnya ada masukan atau ada usulan tentang tema-tema kepenulisan, sampaikan juga di kolom komentar. Jangan lupa juga like videonya. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Menjadi penulis itu melukis jembatan keabadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.